Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita kembali lagi di channel Garuda GPJ bersama Mas Rasya, Mas Raffi, dan tambah personil Mbak Elsa sama Mbak Aisyah dan Agung tercinta. Halo Gung, udah makan belum Gung? Udah makan belum? Oh belum ya, ya makan sih Agung. Ya kali ini kita melanjutkan belajar yang kemarin, persiapan ujian, konfigurasi dasar mikrotik. Cuman kali ini kita eh, beda cara. Kalau kemarin kan untuk sisi ISP-nya pakai DHCP client. Kalau ini nanti kita coba dari ISP-nya itu pakai IP static dan apa ya, sekaligus kita limit nanti sisi pelanggannya dan mungkin sedikit kita coba juga melimitasi perangkat yang connect ke wireless. Mungkin bisa kita mulai dulu, kita buka dulu Winbox-nya. Sebentar ya. Nah ini ya, kita sudah terhubung ke routernya dengan IP berapa ini? Kalau kita cek di sini, aduh ini kenapa nih? Oh, pakai kontrol panel aja. Nah ini ya, jadi IP kita sudah dapat IP DHCP. Oh ini masih statik ini. Kita rubah dulu ke DHCP untuk remote Winbox-nya. Ya, kita dapat IP 1.254. Kita masuk ke 1.1 pakai user admin passwordnya kosong ya. Nah ini ya, kita reset aja pakai GUI, kita ulang dari awal. Silakan diperhatikan baik-baik biar ujiannya nanti. Sedikit koreksi dari pembelajaran yang sebelumnya. Kemarin saya sampaikan bahwa di kelas B itu adalah ranknya dari, sebentar ya, ranknya dari 172 kelas B ya. Mungkin saya perbesar dulu. Kelas B itu kemarin kan 172, 17, 00 ya. Sampai 172, 32, 255, 255. Nah, ini sebenarnya salah. Kemarin sudah saya sampaikan kalau salah dikoreksi ya. Dan ini saya koreksi sendiri. Sebenarnya yang betul adalah ranknya dari 16 ya. Dari 16, 00 sampai 172, 31 kalau nggak salah. Terus yang kelas A-nya berapa kemarin Mas Raffi? Ranknya dari berapa Mas Raffi? 10, 0, 0, 0 sampai berapa? 10, 255. Ya, terus? Oke. Nah, kali ini kita pakai kelas A nanti untuk coba konfigurasi dasar server client di router kita ya. Kita masuk aja ke Winbox-nya. Terus kita reset dulu. Nah, ini ya yang perlu diingat biar tidak muncul IP default dari MikroTik. Ya dicentang hanya dua ini ya, no default configuration, do not backup. Ya, yang dua ini nggak usah. Keep user configuration nanti berarti dia menyertakan konfigurasi bawaan dari mikrotiknya. Istilahnya kalau kita reset biar benar-benar bersih dan siap kita konfigurasi dengan eh, keinginan kita gitu ya, tanpa ada IP default dari 88.1-nya. Kita klik yes. Nah, ini sudah muncul ya. Kita masuk via MAC address dulu. Kemudian dipastikan loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect. Nah, ini ya, sudah masuk. Langkah pertama seperti biasa, kita susun dulu IP dari si pelanggan atau distribusi sisi pelanggannya. Jadi kita config dulu, baru nanti terakhir kita konfigurasi ISP-nya.
Masuk ke IP address, kemudian kita tambahkan IP distribusi untuk apa ini? DHCP dulu ya. Pakai IP kelas A di 10 dot berapa? Mau berapa? 10 berapa? Hmm? Bingung? Ya. Paling gampang angka yang mudah aja, enggak usah sulit-sulit. 10 10 misalkan, atau 100 misalkan, 10 100 dot 100 dot 1/24 ya. Ini kita arahkan ke Ether 2, kemudian kasih keterangan biar nggak bingung ya. Distribusi IP maaf, distribusi DHCP ya. DHCP. Nah, ini ya sudah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP statiknya di 10 dot berapa? 200 misalkan. 200.1 misalkan gini, /24. Arahkan ke Ether 3, ini untuk IP statik. IP distribusi statik seperti ini. Nah, sudah ya. Kita coba 2 dulu. Nanti untuk kita tes pakai handphone via wireless, nanti kita lakukan bridging. Jadi ada satu tambahan ilmu bridging nanti. Kita bridge WLAN-nya dengan Ether 2 nanti biar bisa terkoneksi dengan IP yang sama. Nah, setelah dibuat IP-nya, kita bikin DHCP-nya dulu ya di Ether 2 ini. IP DHCP server, DHCP setup, diarahkan ke Ether 2. Ya, kemudian next, ini juga next. Kemudian gateway-nya untuk sisi pelanggan next. Dan pool-nya ya. Pool-nya mau dikurangi boleh. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwasanya pool ini, maaf, address to give out ini nanti masuknya di IP pool ini. Dan dia tidak harus /24 dihabiskan enggak. Misalkan kita mau bangun DHCP servernya tapi dibatasi sampai 100 IP 100 bisa. Jadi tinggal ini yang paling terakhir dikasih angka 100 ini. Jadi intinya adalah si server ini nanti akan mendistribusi IP ke pelanggan dari 10.100.100.2 sampai 10.100.100.100. Sisanya nanti bisa dipakai alokasi IP statik di pelanggan ya. Understand? Stand ya. Understand? Stand. Oke, kita kembalikan aja ke 254. Kemudian kita next dulu. Kita next. Kemudian DNS servernya langsung diisi boleh. Enggak juga boleh. Kalau saran saya sekalian aja. Kombinasi Google sama Cloudflare ya. Yang pakai OpenDNS saja 8888. Kemudian kalau mau menambahkan DNS lagi tinggal kita klik panah ke bawah ini ya. 8.8.4.4 ya. Sama DNS Cloudflare-nya. Tinggal tambahkan lagi di sini 1111 sama secondary DNS-nya diklik panah bawahnya lagi 1.0.0.1 ya. Tinggal di next, kemudian list time-nya default saja. Biarin aja untuk list time-nya. Dia next dan selesai. Kita cek kembali apakah LAN card-nya sudah mendapatkan IP blok 10.100.100/24. Coba disable dulu, enable lagi. Nah, ini ya. Kalau kita cek, nah kita dapat IP 10.100.100.254 beserta dengan gateway dan DNS-nya. Itu. Kita lanjutkan. Sekarang tinggal kita konfigurasi ISP-nya menggunakan IP statik ya. Caranya agak berbeda. Kalau kemarin pakai DHCP client ya, IP DHCP client ini kita hanya satu kali klik ini
kemudian diarahkan ke Ether 1 untuk ISP-nya. Kemudian di OK itu dia sudah langsung dapat IP dari ISP. Kalau statik itu beberapa langkah harus dilewati ya. Kita bikin IP-nya dulu. Jadi misalkan dari ISP itu dapat IP misalkan kemarin 73 ya. 10.73.73.93 misalkan. Atau berapa ya? Mungkin 93 ya. Coba kita cek dulu. Apakah nanti bisa terhubung dengan ISP-nya. Kita kasih IP address di sini 10.73.73.93. Ini ya, slashnya 24. Nah, ini kita harus manual nih kalau statik. Diarahkan ke interface Ether 1, kemudian kasih keterangan IP ISP misalkan. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita konfigurasi gateway dari ISP. Nah, fungsinya apa? Agar kita bisa berkomunikasi dua arah dengan ISP-nya. Jadi nggak hanya cuman IP saja, tapi kita butuh gateway juga. Konfigurasinya masuk ke IP, kemudian root, ya. Bahasa Jawane rutes ya. Rutes sih bahasanya Mas Rasya gitu. IP root ya. Kemudian kita tambahkan gateway-nya itu ada di sini ya. Di gateway ya. Gateway-nya 10.73.73.1. Loh Pak, kok nggak pakai slash ya? Kenapa kalau nggak harus pakai slash apa enggak? Alasannya kalau nggak pakai slash karena statik. Ya karena memang gateway kan nggak pakai subnet, dia gateway-nya pakai langsung berapa kan gitu. Ya, satu. Karena sudah subnetnya itu sudah di sini gitu loh. Kemudian kita oke aja atau dikasih komen boleh. Jadi misalkan kita punya ISP banyak nih, mau kita load balance. Nah, biar nggak bingung, gateway masing-masing ISP itu kita kasih nama misalkan gitu. Ini contohnya misalkan ISP atau koneksi misalkan. Koneksi itu Gada Bibi misalkan. Nah, oke, kemudian oke. Nah, ini masih biru lah karena kabelnya belum ditunjukkan ya. Sekarang kita tunjukkan dulu kabelnya. Masukkan ke Ether 1 ya. Nah, di sini. Kita cek di interface Ether 1 sudah R, berarti dia sudah terhubung. Tinggal kita ping gateway-nya apakah jalan. IP DNS kita setting 888, kemudian 1111 aja ya biar cepat ya. Kalau remote request-nya dicentang juga boleh. Kalau enggak, ya nanti DHCP servernya tadi kan sudah otomatis dapat DNS. Kalau ini dicentang juga nggak apa. Kemudian kita cek google.com dia sudah jalan. Berarti si server ini sudah terhubung langsung dengan internet beserta ISP-nya. Tinggal yang langkah berikutnya adalah kita setting NAT ya. Di IP firewall, kemudian NAT, kita tambahkan NAT, pakainya source NAT, langsung action aja masquerade. Kita oke. Kemudian kita tes nih, tinggal kita tes via command prompt ping ke google.com main.t gitu ya. Nah, ini udah jalan. Nah, sampai di sini udah selesai pakai IP private kelas A tadi 10.10.10. Tinggal kita tes yang statiknya ya. Caranya sama dengan yang kemarin. Yang statiknya di berapa ini? 200 ya. Ya, kita konfigurasi dulu LAN-nya. Langsung kita coba yang statiknya. 10, 200, 200, 200 misalkan.
Subnetnya 255, 255, 25. Nah, ini yang agak unik dari slash 24 kemarin. Maaf, yang kelas C. Jadi kalau kelas C kemarin begitu begitu kita klik subnet mask, dia itu kan langsung mengarah ya. Nah, itu kalau di kelas A dia nggak mau tuh. Kita harus ngisi sendiri, ya. Gateway-nya adalah 10.200.200.1. DNS-nya mau disamakan dengan gateway juga bisa. Karena kan tadi DNS-nya kita sudah konfigurasi di sini. Maaf kok DHCP server. Konfigurasi allow remote request. Jadi maksudnya nanti si pelanggan itu DNS-nya akan ngikut ke sini, ke router. Jadi kita setting gateway ya bisa tetap jalan internetnya. 10.200.200.1. Jadi paling gampang seperti ini. Kalau mau ngetes statik, kalau kita lupa IP open DNS-nya, yang penting adalah DNS-nya itu dicentang dulu di allow remote request-nya. Kemudian yang di LAN card-nya untuk DNS server address-nya disamakan gateway bisa. Ini maksudnya adalah dia jalurnya sama dengan yang ada di sini. Ya, karena sudah dicentang allow remote request-nya. Tinggal kita oke. Kita pindah ke Ether 3. Kita pindah dulu dan terhubung lagi ke internet. Ya, kurang lebih seperti ini. Gampang loh. Nah, lanjut. Berikutnya, coba kita lakukan limitasi. Ya, misalkan kita limit dulu nih. IP-nya berapa tadi? 200 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini 200. Kita limit pakai simple queue aja. Masuk aja ke queue ya. Atau Q, oh maaf kok kue. Bahasa Jermannya kue West ya. Betul gak sih kue West gitu. Itu bahasa Jermannya. Kita masuk ke Q ya. Sebelum kita lakukan limitasi sedikit saya jelaskan. Jadi di Simple Q ini sebenarnya pilihan terbaik Mas Mbak, pilihan terbaik untuk semua jenis router yang sekelas Lamborghini atau sekelas angkot atau becak atau apalagi sepeda ontel ya. Jadi kan router itu punya CPU, core-nya berapa itu kalau pakai Simple Queue lebih enak, lebih ringan. Apalagi yang terbuat kelas-kelas kentang tadi ya, yang dia masih CPU-nya rendah, core-nya rendah, itu direkomendasikan pakai Simple Queue. Kalau pakai Q3 kita harus kombinasi dengan Mangle ya, DIP Firewall Mangle. Jadi kalau di Q3 itu si pelanggan di marking dulu ya. Dia di marking dulu jalurnya baru di limit. Kalau yang ini dua-duanya bisa sih sebenarnya. Di Simple Queue itu juga ada markingnya juga. Karena di sini ada paket mark itu untuk diarahkan ke Mangle. Cuma dia resource-nya lebih ringan ya daripada yang Q3. Bahkan ISP-ISP besar pun kemungkinan arahnya ke sini. Karena semakin banyak pelanggan dan dia itu pakai Q3, pakai Mangle, ya resource-nya di CPU-nya semakin gede. Nah, kalau mau lihat resource CPU-nya itu tinggal kita cek di sistem resource, maaf. Sistem resource. Nah, di sini kan kelihatan nih. Nah, ini kelas becak ini. Karena core-nya cuma satu. Karena memang router boot ini kan diperuntukkan untuk rumahan ya. Bukan untuk ibarat mobil itu Lamborghini lari di tol gitu, tidak ya. Ini jalan pelan-pelan pakai bandwidth 10-20 Mbps. Lebih dari itu load CPU-nya gede. Nah, ini yang saya maksud load CPU itu di sini ya. Ini nanti dia akan naik seiring bandwidth-nya jalan. Kalau mau lihat secara langsung itu tinggal diklik kanan di sini, pojok atas ini. Klik kanan, kemudian add CPU. Nah, ini persentasenya kelihatan. Memori juga bisa, klik kanan lagi, add memori sini. Ya. Oke, kita limit dulu simple queue-nya ini.
Nah, saat masuk ke simple queue, kita klik plus ini untuk melimitnya. Itu nanti akan muncul satu menu banyak sekali nih, ada general, advance, statistik, traffic, total, dan total statistik. Yang kita bahas nanti dua ini aja, general sama advance. Nah, yang pertama soal name ya. Name berarti siapa ini yang mau kita limit gitu. Inisialnya siapa? Ya, misalkan inisialnya Rasa atau mungkin belakangan juga nggak apa-apa. Nah, target ini kalau di simple dia akan muncul banyak kalau kita drop down panahnya. Ya, diklik kiri sini. Nah, jadi kita bisa melimit via interface juga kalau di simple. Ya, header 1, oh enggak, maaf, header 2, header 3, 4, dan 9. Kalau header 1 jangan dilimit ya. Ini kan ISP. Malah repot dilimit. Jadi yang dilimit ke arah sisi pelanggannya saja. Ya, itu kalau via interface. Kalau via netbook bisa. Jadi kalau kita lihat di sini IP address ya. Kalau kita dekatkan, nah ini netbook nih. Jadi misalkan saya mau melimit semuanya Pak yang blok IP 10.200.200.1 apa /24. Ya yang kita pegang itu netbooknya. Berarti di sini 10.200.200.200.0/24 ya /24. Nah, ini semua IP blok 10.200.200.0/24 itu akan ke limit semuanya. Nggak pandang bulu ya, bulu kucing atau bulu ayam, semuanya di limit ya. Tapi kalau lebih spesifik bisa ya. Mungkin kita contohkan yang spesifik dulu ya. Yang IP laptop ini tadi 200 ya berarti. Tinggal kita isi 200 tapi tanpa pakai subnet Mas. Kalau kita mau melimit per user itu jangan pakai slash. Ya, ini kan 200 nih IP-nya. Kalau kita pakai slash nanti akan timbul error di sini. Warnanya merah ini. Ya, kalau kita apply dia nggak jalan dan ada keterangan wrong gitu ya. Error in bla bla bla. Maka kalau limitnya single, single itu berarti per device, maka IP-nya saja yang dilimit. Coba yang ini 200. Kemudian ini adalah ada apa ini namanya max limit. Nah, max limit itu berarti maksimal bandwidth dari si IP 200 untuk uploadnya ya. Yang kiri itu upload, yang kanan download. Ya, ini berlaku sama. Ya, dia uploadnya mau di limit berapa? Misalkan 30 Pak. Ya, isi aja 30 nih. Dan jangan lupa, jangan 30 tok gitu ya. Karena di sini ada ukurannya. Ya, 30 apa itu loh, kilo. 30K gini ya, speednya lambat dia. K itu kilo. Pakainya Mbps ya. Di sini 30 M misalkan, terus downloadnya juga 30 M. Ini harus teliti ya. Kadang kita cuma ngetik-ngetik angka doang, udah di play, tahu-tahu laptopnya lemot. Ya. Kan limitnya 30 apa ini kan gitu, bit gitu. Karena di belakang itu ada bitnya. Ya, makanya dikasih M. Terus yang berikutnya advance. Nah, ini juga penting. Di advance ini itu ada limit add, baik upload sama download. Ya, maksudnya apa sih limit add ini? Nah, limit add ini maksudnya garansi untuk si IP 200 ya. Apabila terjadi traffic overload, dia tuh kamu garansi bandwidthnya berapa? Ya. Jadi misalkan dia langganan paket Garuda yang 30 Mbps nih. Nah, ternyata peminat paket Garuda yang 30 Mbps ini banyak, ada ratusan atau 50 misalkan. Nah, 50 itu kan setiap pelanggan dikasih 30. Tapi karena itu up to, maka dia ada semacam traffic padat itu tadi ya.
traffic overload. Makanya kita harus ngasih garansi nih ke pelanggan. Begitu trafficnya mentok, dalam artian crowded atau padat, itu si pelanggan digaransi dengan bandwidth berapa. Misalkan 10 Mbps garansinya. Ya, itu untuk upload, downloadnya juga sama. Tapi kalau upload jarang, biasanya download. Ini dimentokkan aja limit ad-nya segini. Jadi kesimpulannya di tab Advance ini untuk limit ad itu adalah garansi speed bagi pelanggan jika terjadi crowded di paket tersebut. Jadi tetap dia akan digaransi 10 Mbps untuk download ya. Biar nggak benar-benar down. Tapi kalau pas sepi ya dia akan mentok nih 30. Gitu. Ya. Yang lain nggak usah dulu. Kemudian dikasih komen boleh, enggak juga boleh. Karena di sini sudah ada komennya. Misalkan rahasia nih. Nah, kemudian oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Dan satu hal lagi yang perlu diingat dari Simple Queue itu perlakuannya sama dengan firewall yang ini. Ya. Jadi firewall itu akan membaca prosedur dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tidak. Dari atas ke bawah baru naik ke atas lagi. Jadi kalau kita tidak hati-hati melakukan pengurutan simple queue dengan baik, bisa jadi dia tidak terlimit. Ya. Jadi nggak kelimit dia. Maka di sini tagarnya itu ada 0 nih. Misalnya ini saya tambahkan ya, meskipun nggak ada IP-nya ya. Raffi misalkan. Raffi. IP-nya mungkin 10, 200, 205 misalkan. Unlimited lah pokoknya dia. Saya oke, maka di sini muncul lagi nih angka 1. Begitu seterusnya. Ya. Ini kalau simple queue itu seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Misalnya ada 100 pelanggan kita limit. Itu ya harus benar-benar diteliti dengan baik urutannya udah betul. Berbeda dengan Q3 karena yang diambil adalah paket MAC kalau Q3 itu. Itu ya. Terus kemudian kalau mau memunculkan average speed-nya, ini kan nggak kelihatan nih. Coba nih ya, saya tes, saya buka apa ya, YouTube misalkan. Saya buka YouTube yang 4K misalkan. 4K. Yang mana? Oh ini kok malah pacaran di sini, wah payah ini. Baru Fenty Miracle Shampoo, formula provitamin dan biotin, bantu perangi rontok hingga 100%. With Hostinger, you don't have to be a tech expert to understand how to have a website. Ya. Ini kita putar 4K. Kalau kita cek di sini kan nggak muncul nih. Gimana nih speednya? Nggak kelihatan ya. Nah, cara melihatkannya tinggal diklik kanan, kemudian show kategori. Maaf, show. Ya. Saya ulangi ya. Klik kanan di sini ya, di simple queue, show column. Kemudian carilah download. Yang ini. Klik download, satunya upload. Ya, kita oke dan dia kelihatan nih trafficnya. Ya, bahwa si rahasia ini dengan IP 200 dia sudah jalan traffic upload dan download ya. Sambil kita cek lagi YouTube-nya mungkin. Nah, ini ya. Kualitasnya apa ini? Oh, sudah full HD ya, 1080. Coba kita perhatikan nanti. Begitu dia ada load di sini, dia pasti naik. Nah, ini naik dia ya. 2,5 Mbps. Itu masih kecil tuh. Coba kita rubah nih resolusinya nih. Kita rubah resolusinya ke bentar, saya perkecil dulu. Kita rubah resolusinya yang paling tinggi. Dia pasti loadnya akan kelihatan ke 4K-nya. Nah, ini lihat nih, langsung ya 30 sesuai paketnya dia.
Karena 4K sendiri kan besar nih, ya. Tapi masih nyaman kan, dan gambarnya bening nih ya. Kalau kita lihat, masih lancar dia, tanpa lag sama sekali. Very good for Garuda. Oke, Garuda Wifi Jatisari ya, kan? Tanpa lag nih 30 Mbps, 4K lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan enggak? Kita sambil diskusi nih. Nggak ada? Nah, kalau kita cek speed test misalkan atau npuf, kita coba pakai npuf aja speed testnya yang ini ya. Nah, ini naik turun ya speednya ya. Nah, coba kita speed test, nanti uploadnya akan kelihatan. Start test, ini untuk downloadnya. Ya, sesuai ya 30 dia. Maka kita perhatikan di sini speednya naik ke 30 Mbps. Kemudian yang berikutnya untuk yang uploadnya. Oh, ini sampai merah nih ya. Jadi indikasinya merah itu karena penuh itu tadi. Nah, ini untuk uploadnya. Kalau kita cek trafficnya, statistiknya, itu lebih enak lagi kelihatannya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah jelas rate-nya upload, yang sini yang sini rate-nya upload, yang sini rate-nya download, dan ini traffic naik turun. Ya, ini biasanya dipakai untuk monitoring aja. Oke, itu ya. Untuk limitasi gampang ya, bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Coba kita kombinasikan dengan limitasi menggunakan wireless juga. Jadi kita bridging nih. Jadi langkah awal sebelum kita distribusi ke wireless kita via DHCP Ether 2 ini, ya. Jadi via DHCP Ether 2 kita bridging dulu. Ya, kita bridging, masuk ke bridge, kemudian tambahkan satu bridge. Jadi tahu istilah bridge? Bahasa Jermannya bridge ya, Bu ya? Burung. Itu bird kali. Melintur kali. Apa? Elsa? Bridge. Aisyah? Tahu bridge? Kecepatan. Bridge. Masa nggak tahu sih bridge? Bridge itu adalah jembatan. Bahasa Jermannya. Maka logikanya, kenapa kok di bridge? Ya, tadi kan kita mau mendistribusikan IP DHCP server ini. Nah, ini ya, IP distribusi ini itu mau kita kirimkan via WLAN. Ya, kalau ini kan via Ether 2 nih. Tapi mau kita distribusikan via WLAN juga biar HP kalian nanti bisa terhubung ke server MikroTik kita, terus kita limit juga gitu. Nah, itu pakainya bridge ya. Jadi antara WLAN 1 dengan Ether 2 itu kita satukan di satu jembatan. Dan dia keluarnya IP-nya bloknya sama dengan yang 10, 100, 100.1. Tinggal masuk ke bridge, kemudian tambahkan. Terus ini mau dikasih nama juga boleh atau default seperti ini gak apa-apa. Tinggal bridge 1, kita oke. Setelah kita oke, port yang akan kita bridge tadi port apa? Sama? WLAN 1 ya. Jadi portnya disatukan nih ya. Masuk ke sebelahnya bridge ini, port. Kemudian kita tambahkan. Nah, yang pertama WLAN 1 ya. Kita oke, terus kita tambahkan satu port lagi WLAN Ether 2 ya. Kemudian kita oke. Nah, ini udah selesai nih. Ya. Jadi bridge 1 ini, maka di sini tadi keterangannya kan bridge 1 ya. Jadi logikanya adalah WLAN 1 ini
interface WLAN 1 itu saya masukkan bridge 1 ya. Terus interface Ether 2 yang ini itu saya masukkan bridge 1. Dia sudah jadi satu nih ya. Nah, di sini. Udah selesai, tinggal kita konfigurasi wirelessnya. Masuk ke wireless gitu. Ini agak panjang juga. Ini masih disable, kita enable dulu. Terus kita double klik kiri 2 kali di sini. Nah, ini kan WLAN 1 nih. Di general, kita pindah ke wireless. Jangan lupa diklik advanced mode. Ya, bahasa Jermannya advanced mode. Jermannya. Biar nanti muncul semua, Mas Mbak ya, fiturnya. Kita klik advanced mode ya. Nah, kan tambah nih, dia ada macam-macam di bawahnya. Modenya adalah AP Bridge. Nah, Mas Raffi pinter. Bandnya apa? K-pop atau slang atau apa? Band itu apa ya? Ada yang tahu band? Bandnya itu ada dua. Dia 2,4 sama 5,8. Kalau yang 2,4 ini bawaan dia cuma 2,4. Makanya di sini bandnya itu 2 GHz BG, BGN, BGN, GN. Ini yang kita diskusikan tadi sebelum kita masuk ke laptop. Ya. Jadi wireless itu perkembangannya juga cepat ya. Bahkan sekarang channel width-nya itu sudah 80 lebih ya mungkin. Kalau yang channel width dia tuh lebar pitanya. Jadi ini jenis gelombang radionya. Jadi band itu istilahnya gelombang radio itu Mas, 5,8 2,4. Yang ini lebarnya dia, lebar dia jalannya. Ya, cara gampangnya berpikir. Nah, ini yang pada yang sebut tadi, frekuensi regulasi Indonesia itu ada 13. Nah, ini. Jadi kan Pak Danang sebelum buka laptop diskusi sebentar tuh sama kalian tuh menyebutkan 24 12 17 22 tadi ya. Jadi maksud ini ya. Ini juga perlu pembelajaran tersendiri karena di setiap misalkan kita punya dua alat berbeda nih. Kita itu jangan setting frekuensi yang sama di dua alat ini. Itu nanti efeknya interferensi dan ujung-ujungnya device-nya pelanggan itu dapat kecepatannya enggak maksimal. Dia ada intervalnya sekitar 6 channel. Jadi kalau akses point pertama dia pakai 2412, idealnya akses point kedua itu pakainya 24 1 2 3 4 5 6, sekitar 2442. Jadi ada intervalnya tersendiri. Mungkin tidak usah banyak dulu ya, saya maaf saya sampaikan ini. Ya, bablasan bosone kuli metu ya akhirnya ya. Kita lanjut aja, frekuensi kita kasih auto aja biar gampang. Terus nama wifi-nya apa? Hah? Rasyam, nah bosan saya. Memet gitu ya. Memet apa? Koboi. Oke, Memet Koboi. Ini yang perlu pokok di setting dari Mikrotik itu satu, modenya AP Bridge, bandnya apa, BGN biasanya. Ya, BGN, channel width-nya 20 aja, frekuensi auto aja, biar dia nyari sendiri. SSID itu nama wifi-nya, jangan lupa. Terus yang berikutnya untuk di Mikrotik, ini dimatikan. WPS mode-nya, push button-nya di disable. Terus regulasi mode-nya, mau manual, saran saya ini aja dulu. Regulator domain, country-nya terserah. Mau no country, boleh. Atau mau diisi Indonesia, tinggal klik I, ya, klik di keyboard, cari Indonesia. Islandia. Kemudian instalasi, nah ini juga perlu diperhatikan. Ini ada fitur indoor sama outdoor. Nah, kalau saya pilih Any saja, ya, kayak Bang Roma itu. Ani, dua lagi mas.
Lagunya Bang Rumah itu ya, Ani ya. Nah, kalau sudah dicek di data rate. Nah, ini default saja. Terus advance. Nah, advance juga dicek mau di adaptive noise immunity-nya mau diaktifkan atau tidak ya. Nah, saya pilih non aja, terus HT-nya ya. Nah, ini juga dicek, kadang ada yang belum dicentang, chain 0, chain 1-nya. Karena router boot ini dia sudah MIMO, multiple in, multiple out. Jadi chain-nya ada dua gini. Terus HTMCS default aja, TX power-nya tidak usah diotak-atik. Ini power dBm-nya si wireless default aja. Kalau sudah di oke. Nah, setelah itu baru kita konfigurasi security profile-nya ya. Kalau mau dikasih password nih, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau dikasih password, tinggal kita tambahkan di sini ya, muncul profile one seperti ini. Kemudian pilih modenya ya. Modenya apa? Dynamic key. Nah, nanti yang ini tadi adalah ke disable kalau kita ganti dynamic key. Nah, ininya juga oh maaf, kebuka. Nah, ini ya. Biasanya kalau yang sekarang pakainya yang ini ya. BPA2 PSK. Ya, dengan PSK Sunan Kuning loh ya. Ya, kita lanjutkan lagi. BPA2 pressure key. Kita isi apa, Mas? Passwordnya? Mbak? Garuda Wifi gitu ya. Passwordnya Garuda Wifi. Nah, Pak, kok diketik gambarnya bintang gitu ya? Kira-kira kenapa ini? Privasi apa? Bisa deh ini saya munculkan. Caranya? Kalau bisa, caranya gimana? Ada yang tahu? Tanda mata dariku. Untukmu gitu. Kok tanda mata mana? Emangnya ada mata di sini? Mana matamu gitu ya mungkin. Ya, caranya adalah untuk melihatkan jika kita konfigurasi password WiFi-nya kok apa ya kebetulan tadi salah ketik misalkan ya. Itu bisa kita cek di setting ini di pojok atas ini ya, pojok atas kiri. Kita klik kiri sekali nanti muncul hide password. Nah, ini Mbak, ini kita aktifkan, di sini akan muncul tuh kan muncul ya. Di sini sudah muncul lagi. Ya, kalau kita head lagi, hilang lagi. Ya kan kita nggak ngerti nih waktu setting password, salah ketik gitu loh. Begitu selesai dianggap bener di oke nih. Di oke, begitu mau connect wifi kok nggak bisa gitu ya. Apa nggak lucu ya gitu. Dia nyeting-nyeting sendiri, nggak bisa masuk gitu ya. Ternyata salah ketik gitu. Makanya ngeceknya itu di sini ya, di setting ini. Di setting ini ya. Kalau sudah di oke aja, terus kita kembali lagi nih ke Wi-Fi interface. Kemudian kita double klik WLAN satunya, kemudian masuk ke general dulu coba. Oh, ke wireless, kemudian masukkan konfigurasi dari security profile ini di bagian security profile. Ya, ini kan masih default nih. Kita arahkan ke profile one. Kita oke. Sekarang bisa dicoba. Connect ke apa tadi? Memet Cowboy. Ya, semua HP coba silakan masuk ke Memet Cowboy. Silakan. Sudahkah? Bisa atau tidak? Nah, ini kalau tandanya bisa, itu setelah connect ke WiFi yang kita setting, dia muncul RS ini di sini ya. Bukan rumah sakit loh ya. Ya, running sleep. Nah, kita cek lagi di registration itu untuk melihat berapa nggak bisa. Enggak. Eh,
Sebentar, itu belum kita rubah tadi yang IP address-nya. Saya jelaskan dulu. Setelah ada yang terhubung ke WLAN 1, itu di registration ini, ya. Bahasa Jermannya registration, ya. Itu ya, ya. Nah, di registration ini kelihatan nih. Oh, si pelanggan itu sudah terhubung 1 nih. Nah, masalahnya di bridging tadi untuk interface Ether 2 yang ini, ya. Ether 2 tadi yang di bridging dengan WLAN itu di DHCP servernya belum dirubah. Maka di sini masih merah. Ya. Jadi setelah setting bridging, kemudian setting portnya, ya, itu di DHCP server ini interface-nya dirubah, ya. Double klik kiri 2 kali dirubah ke bridging. Ke bridging, Mas, ya. Dirubah ke sini barulah dia menjadi hitam. Kalau kita rubah. Nah, ini kamu connect ke perangkatnya, connect ke WiFi sudah bisa. Dan kita lihat di wireless-nya. Nah, ini sudah muncul nih. Coba akses apapun nanti TX sama RX-nya akan muncul juga. Jadi TX rate itu adalah transfer rate, RX rate adalah receive rate. Oke, sekarang kita cek lagi nih di DHCP server IP, DHCP server. Di mana kemarin di list ya. Di list. Nah, ini sudah terhubung nih. Ya, ada 2. Satu Galaxy 0 A05 siapa ini? Nah, punya Elsa. Nah, kemarin gimana caranya? Kalau mau bikin statik di DHCP di pertemuan pertama kemarin? Nah, kan ini dinamik nih. Bisa kita statikkan ya. Misalkan yang Galaxy A05 ini punya Elsa ya. Tinggal kita double klik kiri, kemudian make static, kita oke, kita double klik kiri lagi di sini, kita kasih nama HP Elsa misalkan. Nah, ini untuk menginisial. Kan kita nggak tahu nih, loh ini ada yang connect siapa nih? Kok ada Galaxy, iPhone, Redmi Note, ya ini siapa gitu. Nah, lebih baik kita kasih inisial ya di setiap IP. Baru dari sini kita limit lagi nih ya. 10 10 10 251. Nah, ini si Elsa nih. Kita tambahkan di sini general ya. 10.100 ya tadi ya. 251 namanya adalah Elsa misalkan. Bandwidth-nya mau dikasih berapa? 1 MB saja ya. Kita kasih 1 MB coba ya, 1 MB. Kita oke. Nah, ini kelihatan nih Elsa. Ya. Bener gak sih IP-nya 251? Betul ya, 10, 100, 100, 250. 10, 100, 100. Oh, yang ini belum. Jadi yang ini, yang address itu, apa namanya, interface-nya diganti bridge. Ya. Sekalian diganti bridge. Nah, ini. Ini berarti ditaruh di atasnya nih. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi apa namanya? Kalau simple queue itu dibaca dari atas ke bawah. Elsa sudah buka sesuatu? Di, coba dibuka dulu. Keluar trafficnya ada ini. Oh keluar berarti sudah ke limit ya. Ya kadang ada yang nggak bisa ke limit itu biasanya susunannya nggak tepat. Dia harus di atasnya dan lain sebagainya. Ya ini 1 Mbps. Terus coba lagi yang lain misalkan. Ya kenapa kok dibikin statik gitu loh? Kalau dia dinamik, ya, terus IP ini kita limit, ya, IP 252 ini kita limit, ternyata 1 jam berikutnya dia keluar nih dari jaringan kita. Terus dia masuk lagi. Nah, biasanya kalau masuk lagi belum tentu dia dapat IP 252. Bisa aja berubah.
Nah, biar nggak berubah, si iPhone ini punya siapa nih? Punya Aisyah ya. Nah, biar Aisyah itu nggak berubah-berubah IP-nya, begitu dia connect ke Mehmet Kobe tadi, dia langsung dapat IP ini. Caranya di static tadi. Nah, tinggal ini double klik lagi, kiri, make static, oke. Terus double klik kiri lagi, kasih nama Aisyah misalkan. Aisyah. Nah, baru kita limit nih. Biar cepat, nggak usah ngetik-ngetik, tinggal double klik kiri 2 kali. Ini kita kopas nih, ya IP-nya. Blok ini, klik kanan, copy, terus ke Q, tambahkan 1, di target kita pastekan, kita kasih nama Aisyah. Asi malah ya. Aisyah. Kita limit 512K ya. Setengah MB. Nah, ini ya. Ya langsung mentok terus dia. Tuh langsung merah dia, langsung merah loh. Elsa juga nih ya. Ya kita tambahin aja ya. 10 gini. 10 ya. Nah, ini soal simple Q. Paling enak pakai ini, Pak Danang pun seringnya pakai simple Q. Dulu seneng pakai Mangle dan Q3. Tapi setelah lama-lama apa banyak pelanggan ya capek juga tuh routernya karena menguras resource dia Mangle itu. Gitu. Nah, ini juga berlaku parent dan child ya. Parent dan child kalau di simple Q agak unik dia, tidak seperti di Q3 ya. Jadi ini kan child sebenarnya. Child itu anak gitu lah, bahasa Jerman. Kita bisa bikin parent tuh. Jadi kita pisah nih, misalkan Raffi tadi HP-nya apa ya? Redmi Note tadi ya, Bi? Ya, ini tak limit juga ya, Bi, buat sampel ya, Bi. Ini kita statikan dulu. Terus ini kita kasih nama Raffi misalkan. Ini kita limit juga nih. Nah, kita limit segini Raffi. Nah, sudah nih kita limit Raffi, kita limit 10 juga misalkan. 10 M. 10 giga besar, Mas. Emangnya paket kuota 10 giga. Coba HP-nya Mas Raffi untuk akses internet. Bisa enggak? Oh, ini ada di sini ya. Bisa? Nah, ini udah jalan ya. Yang Raffi udah jalan. Nah, sekarang coba kita bikin parent dari kita pisah nih ya, Raffi sama Rasya. Rasya HP-nya udah belum? Raffi bisa nggak dikonekkan? Kalau nggak bisa dikonekkan, kamu pulang aja sana. Kecil kayak kerupuk HP nih. Bisa nggak? Mehmet Koboy nama wifi-nya. Sandinya Garuda Wifi, gandeng, kecil semua. Nah, nanti kita bikin parent dari Raffi sama Rasya dan Elsa sama Aisyah. Itu kita bikin parent sendiri-sendiri. Sudah? Wah, ini udah jalan nih. Kok 200 belum ya? Tadi diajak bicara. Oh, ini 100, 100, 250 nih ya. Kita make static dulu. Sudah, oke. Terus kita kasih nama Rasya. Nah, ini ya. Kita copy IP-nya. Kemudian kita limit di simple queue. Kita kasih nama Rasya. Nah, oh belum di limit nih, 10 ya, 10M. 10M. Nah, caranya bikin parent tinggal kita tambahkan aja sebenarnya. Kita tambahkan satu sini. Misalkan total bandwidth, total paket internet 10M strip 1 misalkan ya. 10M strip 1 targetnya itu kita arahkan
ke IP-nya. Misalkan saya di yang satu ini saya masukkan Raffi sama Rasya misalkan ya. Nah ini ya, Raffi sama Rasya. Jadi IP-nya atau mungkin targetnya semua aja ya. Kita ambil netbooknya. Atau semua ini kita kelompokkan jadi satu aja ya, biar gampang ya untuk pembelajaran. Jadi Elsa, Aisyah, Raffi, Rasya di satu parent. Di blok 10, 100, 100.0/24. Nah ini nih, kalau sudah di sini max limitnya kita kasih 30M misalkan. Nah kenapa kok lebih tinggi? Karena parent itu posisinya di atas dia. Maka harus diperbesar gitu. Kita oke. Nah ini kan posisinya masih di bawah nih. Ya, Aisyah, Elsa mungkin perhatikan dulu. Ini nggak jalan nih sepertinya. Jalan nggak sih? Oh enggak ya. Ini kayak ngehang ya. Oh enggak. Oh ya. Nah ini si total nggak jalan nih. Karena posisinya di bawah dan ini belum jadi childnya si total. Jadi kalau kita tagar gini posisinya masih sama dia. Bagaimana caranya biar Rasya, Raffi, Aisyah, Elsa ini menjadi ikut parentnya si total paket ini? Ya. Yang pertama yang kita lakukan, si Elsa ini kita double klik kiri, kemudian masuk ke advance, kemudian parent ini di bawah ya. Parentnya ini kita arahkan nih ke total paket internet. Kemudian kita oke. Terus klik pagernya nih. Nah, si Elsa sudah nginduk ke total paket internet sekarang. Ya. Terus Raffi juga sama nih. Double klik kiri, parentnya ikutkan ke total ya. Sama Rasya juga ya. Double klik kiri lagi. Sama Aisyah juga. Double klik kiri, total paket internet 10M. Nah, ya permasalahan berikutnya yang muncul adalah total paket internet ini urutannya nomor 5 ya. Jadi kalau kita klik tagernya ini, dia tuh di bawah nih. Parent itu tidak boleh di bawah child, dia harus di atas posisinya. Maka kita klik kiri sekali aja, kita tarik ke atas ini. Nah, dia pindah jadi 0 sekarang. Terus kita klik tagar. Nah, urutannya seperti ini. Ini baru betul. Makanya ini sudah jalan semua nih. Ya, coba sekarang bareng-bareng buka YouTube 4 HP. Apa yang kita lihat? Apakah parentnya ini akan meleduk? Karena kan ini ada 10 Mbps 4 device nih ya. 4 device 10 Mbps. Logikanya kan 10 kali 4 40 nih. Padahal parentnya itu di limit cuma 30 Mbps. Berarti kalau bareng-bareng ya pasti dia akan lebih dari 30 Mbps. Kalau enggak buka 4K aja semuanya. Biar terasa. Nah, ini sudah naik parentnya. Nah, kita lihat di sini ya, parentnya sudah kuning nih tadi. Sebentar. Terus dia turun lagi ya. Jadi parent ini untuk mengecek semua kegiatan si child di bawahnya. Trafficnya lah istilahnya, bukan kegiatan. Ada pertanyaan? Enggak ya. Nah ini ya, 10 naik dia. Nah itu tadi, kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, cuman ini tadi ada sedikit pembelajaran lagi tadi. Mulai bridge tadi ya, bridge dan lain sebagainya. Cuman kayaknya di ujian kayaknya nggak dipakai ini. Ini ilmu tambahan aja. Ya. Yang terpenting adalah saat kita mengaplikasikan simple Q, posisinya
benar-benar dipastikan karena dia akan dibaca dari atas ke bawah. Oke, pengaruh sekali ya. Terutama kalau kita mengimplementasikan sebuah parent ya. Parent itu kalau bisa ya posisinya di atas, child-nya yang di bawah. Gitu. Mungkin itu dulu. Besok kita lanjutkan berarti ke apa itu? Login hotspot ya, pakai hotspot. Nanti kita bedah soal bikin hotspot, terus mungkin tambahannya merubah template-nya juga. Jadi kalau template bawaannya itu jelek gitu, ada tulisannya mikrotik gitu ya. Nah itu bisa kita rubah nanti. Ganti nama apa? Di template-nya. Bisa aja. Kalau source code-nya kita cari bisa, nanti dirubah bisa. Sama kayak login hotspot-nya Garuda itu kan sebenarnya template-nya udah berubah. Itu aslinya sebenarnya mikrotik itu, tapi sudah dirubah. Dia dimasuki macam-macam. Nah itu tadi pembelajarannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran di login hotspot dan blokir situs menggunakan layer 7 ya. Oke, Mas Rasa dan lain sebagainya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan smile terbaiknya.